Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat petani kopi semuanya, di sini kita bisa melihat di sini ada jamur ya teman-teman. Nah seperti ini ada jamur. Kemudian ini yang biasa disebut dengan sisik naga seperti ini ya. Nah, ini jamur ini sangat berbahaya teman-teman jika menempel di batang kopi ya teman-teman ya. Di sini kita akan membahas apa sih kenapa sih kok bisa menempel dan apa itu efeknya, kemudian apa itu solusinya. Kemudian dan kesimpulannya seperti apa. Oke, jadi teman-teman lumut yang menempel di batang kopi atau tanaman kopi merupakan tumbuhan kecil yang tumbuh di tempat lembab teduh seperti ini ya. Ini sangat teduh, sangat lembab, dikelilingi pepohonan seperti ini. Makanya dia keluar lumut seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya lumut ini muncul pada batang kopi yang berada di lingkungan dengan kelembapan tinggi teman-teman. Nah seperti ini, kelembapan tinggi. Kemudian sinar matahari terbatas dan sirkulasi udara yang kurang baik teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemudian warna lumut bervariasi mulai dari hijau terang hingga kehijauan gelap seperti ini. Ini hijau terang ya teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah lumut yang sangat berbahaya yang menempel pada batang atau tumbuhan kopi teman-teman. Kemudian secara umum lumut itu bersifat parasit teman-teman. Nah apa sih itu parasit? Nah parasit itu ia tidak mengambil makanan langsung dari tanaman kopi, namun pertumbuhan lumut yang terlalu tebal mungkin dapat menghambat proses fotosintesis batang muda teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemudian lumut juga menjadi indikator lingkungan kebun yang terlalu lembab atau kurang terawat teman-teman. Nah seperti ini kita bisa lihat nih, ini adalah lumut yang berwarna kehijauan teman-teman seperti ini. Nah bisa dilihat nih, nah seperti ini ya. Bagaimana? Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengatasinya. Cara mengatasinya, petani kopi dapat melakukan pemangkasan cabang akar, sirkulasi udara meningkat secara hati-hati untuk membersihkan lumut tanpa merusak kulit batang. Nah, jadi teman-teman bisa memakai seperti sikat baja seperti itu. Nah, bisa sikat baja yang seperti ada kalau teman-teman mau atau mau beli, ada di TikTok teman-teman, tinggal teman-teman ketik aja sikat baja gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, lumut pada batang kopi bukanlah hama utama ya, tetapi pertumbuhan yang berlebihan menandakan kondisi lingkungan yang tidak ideal. Dengan perawatan rutin dan pengolahan kelembangan yang baik, keberadaan lumut dapat dikendalikan sehingga tanaman kopi tetap tumbuh sehat dan produksi teman-teman. Nah, ini sudah terinfeksi jamur. Nah seperti ini. Ini harus dibuang ya. Ini dapat menghambat sekali ini, menghambat pertumbuhan batang ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini yang dinamakan, biasanya orang bilang sisik naga. Wah ini asli virus banget ini teman. Nah seperti ini. Kemudian keberadaan lumut pada batang kopi memang terlihat sepele ya teman-teman ya. Kita lihat mungkin ini sudah wajar, ini sudah sepele, namanya juga batang kopi pasti ya yang semut, yang ini pastilah ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan berikut penjelasannya mengenai efek negatif terhadap pertumbuhan atau produktivitas tanaman kopi teman-teman. Mungkin ini istilahnya sepengetahuan saya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu efeknya, yang pertama menghambat pernapasan batang. Nah, apa sih itu menghambat pernapasan batang? Menghambat pernapasan batang yaitu lumut yang menutupi permukaan batang dapat mengganggu proses pertukaran udara pada kulit. Nah, ini kan lumut ini kan menutupi batang ini ya, batang asli. Nah, makanya batang aslinya ketutupan dengan
lumut hijau teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilihat nih, menutupi batang hijau teman-teman. Kemudian hal ini membuat batang sulit bernapas secara alami, sehingga menghambat sirkulasi nutrisi dan akar ke daun, seperti itu. Kemudian yang kedua, menahan kelembahan berlebih atau ya seperti itulah ya. Apa sih itu menahan kelembapan berlebih? Menahan kelembapan berlebih yaitu lumut menyimpan air dalam jumlah cukup banyak ketika menempel di batang kopi, seperti itu ya. Jadi langkah-langkah pencegahan atau pengendalian atau cara bagaimana mengatasi lumut ini yaitu perbaiki sirkulasi udara di kebun dengan memangkas cabang yang terlalu rimbun. Kemudian yang kedua, kurangi kelembapan tanah dengan sistem drainase yang baik. Kalau bisa lihat teman-teman semuanya, di sini kelembapannya luar biasa ya, dikelilingi pohon-pohon. Kemudian sirkulasi mataharinya tidak bisa sampai ke sini teman-teman, karena ketutupan pepohonan ya. Kemudian bersihkan batang secara manual menggunakan sikat halus atau kain kasar. Nah seperti itu, teman-teman bisa menggunakan pakai sikat baja ya, bisa pemesanan bisa online, di TikTok bisa, Shopee bisa teman-teman. Kemudian gunakan larutan kapur pertanian seperti belerang kapur atau menghambat pertumbuhan lumut tanpa merusak kulit batang. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan belerang kapur, kemudian bisa menggunakan sikat baja atau sikat kain. Tinggal digosokin aja seperti ini. Kemudian yang terakhir, lakukan pemupukan seimbang agar tanaman tetap sehat dan kuat menghadapi lembah. Mungkin sekian penjelasan menurut saya ya teman-teman ya. Mungkin kan setiap orang pasti kan beda-beda. Nah jadi penjelasan menurut saya seperti itu tadi. Nah mungkin semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Ini juga saya masih baru-baru mengetahui apa sih penyebabnya lumut, kenapa, kemudian apa efeknya, kemudian bagaimana cara pencegahannya, seperti itu. Ini mungkin menurut saya ya teman-teman ya, seperti itu.